Ya. Halo guys. Ya, Ibu buka ya, karena kita waktunya kan kalau Zoom ini 45 menit ya. Nanti ada jeda. Jadi Ibu harapkan dalam 45 menit Bu Guru bisa menyampaikan materi pada hari ini ya. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan kita berdoa, kita semuanya diberi kemudahan dalam belajar ya, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, karena pembelajaran kita masih online ya, masih daring karena kemarin Bapak Jokowi memperpanjang masa PPKM ya. Jadi diperpanjang dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Jadi kita masih daring ya. Jadi misalnya kalian ada kesulitan kuota bisa memanfaatkan WiFi balai desa ya, ataupun mungkin rumahnya yang sudah pasang WiFi ya, itu lebih mudah ya untuk belajar daring ya. Misalnya ibu saya tidak punya kuota, misalnya buat pakai Zoom meeting itu mahal, nah, nanti bisa melihat rekaman dari pembelajaran yang Ibu berikan. Nanti akan Ibu rekam di YouTube. Nanti akan tampil gambar-gambar kalian semuanya di YouTube ya, karena ini sudah Ibu rekam. Jadi Ibu harapkan kalian semuanya memperhatikan penjelasan dari Bu Guru, tidak boleh rame sendiri, ini nanti masuk YouTube loh ya. Jadi semuanya harus memperhatikan. Nanti kalian bisa lihat rekamannya yang Ibu share ya nanti ya. Nah, Bu Guru izin ya akan akan share screen materi hari ini ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah ya. Nah, Ibu mulai saja ya. Ya. Kalian kabarnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya? Baik-baik saja ya. Nah, tandanya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berjumpa walaupun secara virtual atau online, tidak bisa tatap muka ya. Nah, tapi itu suatu anugerah. Coba kalau kita sakit, makan tidak enak, minum tidak enak ya, apa-apa tidak nyaman, mau ke dokter juga mahal ya. Coba kalau sakit biayanya mahal ya. Misalnya lagi kita butuh oksigen sekarang susah didapat ya, susah diperoleh. Jadi kita harus bersyukur kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Karena slideshow dulu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Mas Pur dan Nisa, Ibu harapkan Mas Pur, Nisa, tidak boleh rame ya. Oke, Mas Pur, Nisa, perhatikan Ibu Guru tidak boleh rame. Ya, pada hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita pertumbuhan ya, pembelajaran yang pertama ya. Nah, muatan pelajaran pada hari ini yang pertama ada bahasa Indonesia tentang pertumbuhan makhluk hidup ya. Kemudian
Ada SBDP tentang unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Yang ketiga ada matematika tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Nanti akan Ibu jelaskan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. 2. Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur dalam gambar dekoratif. 3. Siswa mampu menjelaskan tentang perkalian dengan cara bersusun. Nah, kalian perhatikan Bu Guru ya. Apakah kalian melihat ayam bertelur? Pernah atau belum? Pernah ya? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Ya. Nah, Dina ya, Ibu harapkan tidak boleh ramai ya. Nah, ini siapa yang berbicara ya? Harapkan semuanya tenang. Jadi kalau orang tua kalian memelihara ayam, pastinya kalian pernah melihat ya ayam bertelur, kemudian telur tersebut menetas dan menjadi anak ayam ya. Dari anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Nah, pasti pernah melihat ya. Nah, seperti ini. Ini ada ayam dewasa bertelur ya, menghasilkan telur. Kemudian dari telur tersebut menetas ya, menjadi anak ayam. Nah, lucu sekali ya. Nah, pasti kalian kalau yang memelihara ayam pernah melihat secara langsung ya gambar pertumbuhan ayam ya dari telur sampai dewasa tentunya. Nah, Bu Guru akan menjelaskan tentang pertumbuhan ayam. Sebentar, Nak. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Jadi ayam itu ya memiliki bulu ya, kemudian memiliki 2 kaki ya. Kemudian juga memiliki paruh ya dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemarin kalau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur namanya apa? Ovipar ya. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Jadi seperti kalian misalnya, ayah kalian itu memelihara ayam, kemudian ayamnya bertelur ya, telur-telur ayam tersebut kemudian ada yang menetas, ada yang tidak ya. Yang menetas kemudian akan lahir anak ayam dari telur tersebut ya, nanti setelah menetas menjadi anak ayam. Dari anak ayam nanti akan menjadi ayam dewasa. Misalnya menjadi ayam betina ya. Kemudian nanti juga akan menghasilkan telur. Seperti itu ya. Nah, itu proses bertambahnya ukuran tubuh ayam dari mulai telur kemudian menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Berarti ayam tersebut mengalami pertumbuhan. Ya. Nah, ini gambarnya, Nak. Bisa dilihat ya pertumbuhan ayam. Yang pertama ya dari telur, kemudian dari telur tersebut menetas ya. Kemudian setelah menetas menjadi anak ayam ya. Setelah menjadi anak ayam nanti akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tentang pertumbuhan ayam. Tadi ada kosakata mungkin yang kalian belum ketahui, misalnya seperti berparuh. Nanti bisa searching atau googling ya di kamus ya.
Apa itu paru-paru? Apa itu paruh? Nanti bisa lihat kamus agar lebih jelas lagi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam gambar dekoratif ya. Nah, sekarang dengarkan penjelasan Bu Guru. Menggambar dekoratif adalah menggambar pola hiasan pada benda. Gambar dekoratif berfungsi untuk memperindah suatu benda agar terlihat menarik. Gambar dekoratif sering dijumpai dalam bentuk tumbuhan, hewan, dan alam. Contoh karya seni dekoratif antara lain misalnya keramik ya. Ya, selain itu gerabah. Gerabah itu bisa kendi. Tahu nggak kendi? Kendi terus vas bunga ya. Apalagi coba yang berasal dari tanah liat yang dibentuk ya. Bisa kerajinan tangan ya, banyak sekali ya. Selain itu ada batik, ada lukisan. Nah, dalam unsur gambar dekoratif itu terdapat, nah yang pertama ada unsur-unsurnya, yang pertama garis. Terdapat beberapa pola dasar berupa garis yang digunakan pada gambar dekoratif. Yang pertama ada garis lurus mendatar, ini namanya garis horizontal. Kemudian ada garis melengkung ya, atau ini garis lengkung. Kemudian ada garis zigzag ya, seperti ini ya. Yang ketiga garis zigzag. Yang keempat ada garis gelombang. Ini merupakan unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Yang pertama garis. Kemudian yang kedua ada bidang ya. Bidang. Nah, di sini bentuk bidang datar yang digunakan pada gambar dekoratif ada yang pertama bentuk lingkaran, kemudian bentuk segitiga, persegi, bentuk persegi panjang. Nah, ini bentuk-bentuk dalam unsur bidang ya dalam gambar dekoratif. Nah, sekarang ada unsur yang ketiga yaitu warna. Gambar dekoratif akan lebih menarik dan indah jika diberi warna. Misalnya kalian menggambar lukisan ya, Siro nyontoh gambar lukisan. Jadi kalau masih menggunakan pensil, nah itu belum terlihat menarik ya, tetapi kalau diberi warna ya, diberi warna-warna yang indah, akan lebih menarik dan indah tentunya ya. Warna dapat menggambarkan suasana gelap dan terang ya. Misalnya Siro gambar pemandangan sedang mendung misalnya, pasti cuacanya terlihat gelap ya. Kalian memilih warna yang sedikit gelap untuk menggambarkan bahwa sedang mendung, seperti itu. Terdapat dua golongan warna, yaitu warna primer dan warna sekunder. Warna primer terdiri atas, ya ini ada merah, kuning, biru. Kuning dan biru. Ya, adapun warna sekunder, warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Misalnya ungu itu campuran dari merah dan biru. Jadi merah dan biru jadinya ungu. Kemudian hijau itu misalnya biru dicampur kuning nanti jadinya hijau. Seperti itu ya. Jadi kalau warna sekunder itu berdasarkan dua warna ya atau lebih, seperti itu ya. Misalnya warna apalagi perpaduan antara dua warna apalagi nanti bisa kalian explore sendiri. Yaitu kuning sama yang oranye. Merah sama kuning ya, mungkin oranye ya kalau dicoba. Ya, seperti itu ya. Nanti bisa kalian explore sendiri. Nah, Bu Guru akan memberikan tugas SPDP kalian menggambar ayam. Yang pertama dari bentuk lingkaran, kemudian ini ya dibuat leher ya, yang ketiga dibuat kepala ayam, yang keempat, mana yang keempat? Nah, ini diberi jeger ya. Kemudian dan diberi ini sayap ya.
Yang kelima diberi mata. Nah, ini mulut. Kemudian yang terakhir itu diwarnai. Nanti kalian ya diberi warna agar terlihat lebih indah. Selain itu bisa nanti ya, tidak hanya ayam. Di sini dibuat kandangnya boleh, dibuat rumah kalian juga boleh. Jadi tidak hanya ayam saja ya yang digambar oleh kalian. Di sini masih ada buku gambar ya. Coba di sini ada bukunya Maratus masih di sini ya. Ini bukunya Maratus. Nanti bisa diambil di kelas 3 ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun. Ini misalnya ada sebuah soal ya. Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Jadi dalam setiap kandang itu terdapat 12 ekor ayam. Kemudian ditanyakan berapa jumlah keseluruhan dari ayam yang dimiliki Udin. Jadi setiap kandang itu ada 12 ayam. Dan Udin memiliki 3 buah kandang. Berarti berapa ya? Nah, 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Atau dapat kita tuliskan kandangnya ada berapa? Ada 3. Terus kita tulis kali, dalam setiap kandang berisi berapa? Ada 12 ekor ayam. Jadi nulis 3 kali 12 sama dengan 36. Seperti itu ya. Nah, seperti ini misalnya perkalian. Jangan sampai keliru ya. Misalnya ini ada perkalian. 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang kedua, 4 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Jangan sampai keliru ya. Misalnya 2 kali 3, selalu nulis 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya sama-sama 6, tapi itu konsep yang salah. Jadi kalau 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Atau begini ya, terlebih 2 kalinya 3, jadi 3-nya ada 2. Yang kedua di sini 4 kalinya 5, berarti 5-nya ada 4. Atau 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Pak Nur izin diletakkan di kelas 4 saja. Ya, sebentar ya. Tadi ada yang bertanya. Jadi konsep ini jangan sampai salah, karena dulu ada ya. Seorang kakak itu mengajari adiknya perkalian, misalnya 2 kali 3. Hasilnya memang 6, tapi konsepnya salah. Kakak tersebut marahi adiknya 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Itu salah. Walaupun hasilnya sama-sama 6, tapi konsep itu penting ya. Jadi kalau 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jangan sampai keliru konsepnya, seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan perkalian bilangan dengan cara bersusun. Kalian perhatikan ya, di sini ada cara bersusun pendek. Ini yang pertama 326 kali 3. Perhatikan ya. Kira delok yang koneng ya. 6 kali 3 berapa nak? Berapa 6 kali 3? 18. Ya, 18. Ya, ditulis angka yang paling belakang. Kalau 18 kan 1 dengan 8, jadi yang belakang adalah 8. Ditulis di sini 8. Kemudian nyimpan 1, tulis ning jobone kene, tulis 1 ndak kelalen. Nah, terus ini lihat kursor Bu Guru ya, tanda panah Bu Guru. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3. 6. Nah, 6 tadi kan menyimpan 1. 6 tambah 1 berapa? 7. Kita tuliskan 7. Kemudian sekarang kalian lihat panah
Yang ada pada layar kalian angka 3 ya. 3 kali 3 berapa? 9. Kita tulis ya di depan angka 7. 9. Jadi 326 kali 3 sama dengan 978. Ini cara yang paling mudah, cara bersusun pendek, cara perkalian dengan cara bersusun pendek. Sekarang yang bersusun panjang ya, nanti kalian akan Ibu perintahkan untuk mengerjakan tugas ya perkalian dengan cara bersusun pendek seperti ini ya. Kalau cara bersusun panjang ini untuk menjelaskan atau agar kalian lebih paham lagi ya. Misalnya 126 kali 3 di sini 6 kali 3 tulis 18. Kemudian di sini kan satuan ya. Terus sini puluhan. Jadi kita tulis 20. 20 kali 3 60. Kita tuliskan 60 ya. Terus yang terakhir di sini ada ratusan. Berarti kan 300 kali 3 sama dengan 900. Kemudian kita jumlahkan ya. 8 tambah 0 8. 1 tambah 6 7. Kemudian kita tulis 9. Jadi hasilnya 978. Ini beda cara. Yang pertama cara bersusun pendek, yang kedua cara bersusun panjang, tetapi hasilnya sama. Tapi kalau menurut Ibu untuk kalian lebih mudah yang cara yang sebelah kiri. Kalau ini mudah untuk pengalinya hanya satu bilangan, tapi kalau nanti 2 bilangan akan mengalami kesulitan. Kalau ini akan lebih mudah. Nah, guru lanjutkan ya. Tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan ayam. Dari ayam bertelur ya, dari telur tersebut akan menetas ya, setelah menetas akan menjadi anak ayam. Dari anak ayam tersebut akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan kucing. Siapa di rumah yang memelihara kucing? Siapa di sini yang punya kucing di rumah? Rata-rata punya kucing ya? Ya, mungkin ada yang jenisnya Anggora, Persia, atau kucing ya, atau kucing lokal ya. Tapi rata-rata memelihara kucing. Sekarang dengarkan Ibu ya. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda ya. Jadi nek istilahnya omah duwe kucing ya, misalnya kucingmu melahirkan anak-anaknya. Jadi misalnya anaknya ada 5, itu warnanya itu berbeda-beda ya, tidak hanya misalnya warnanya putih, warnanya blondeng-blondeng putih ireng, ya itu berwarna-warna ya. Ada yang putih hitam, ada yang kembang asem, jadi memiliki warna yang berbeda-beda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. Nah, di sini Siti punya anak kucing ya. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Jadi kalau berwarna belang itu ya putih sama hitam ya, jadi belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar ya. Ini juga Nabi Muhammad ya, itu juga senang dengan kucing. Kalian juga harus senang dengan kucing ya. Jadi kalau punya kucing di rumah pasti tikusnya akan sedikit ya, karena kan kucing itu berburu tikus ya. Jadi kalau memelihara kucing pasti di rumahnya sedikit terdapat tikus ya. Jadi kan memberikan manfaat ya untuk kita semua ya. Nah, Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Nah, ini kalau di rumah memelihara kucing, jangan lupa untuk diberi makan, dirawat. Apalagi kalau kucingnya yang mahal ya, yang kucing Persia atau Anggora, pasti dibelikan rumah kucing ya, kerangkeng kucing, dan
pasti kebersihannya selalu dijaga ya. Setiap hari Siti memberi makan, memandikan kucingnya secara teratur. Di sini Siti itu diceritakan sangat sayang dengan kucingnya ya. Selalu memberi makan, memberi minum, dan memandikan kucingnya. Nah, kalian seperti itu tidak? Nah, kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Jadi diharapkan kalau kalian di rumah memelihara hewan, misalnya kucing, ya harus diperhatikan kucingnya. Jangan sampai lupa memberi makan, kemudian menyayanginya. Ya kalau memandikan ya, Ibu rasa di sini ada tidak yang sering memandikan kucing? Kalau kucing Anggora mungkin sering ya dimandikan, setidaknya sehari sekali. Kalau kucing lokal biasanya tidak pernah dimandikan ya. Yang penting diberi makan dan minum ya, seperti itu ya. Nah, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kemarin kita sudah belajar perkembangbiakan pada hewan. Ada vivipar. Vivipar itu berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Kalau ovipar dengan cara bertelur. Kalau ovovivipar itu bertelur, melahirkan ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, misalnya ular, buaya, kadal. Nah, itu binatang melata ya biasanya ya. Kalau tidak melata. Nah, melata itu seperti bangsane kadal, buaya, seperti itu ya. Nah, yang merayap, nah termasuk juga cicak ya. Itu juga bertelur, melahirkan ya. Seperti ular. Nah, seperti itu. Nah, ini selain tadi binatang berbulu seperti kucing yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang kuda. Ini sebenarnya tadi ada gambar kuda ya, tapi Bu Guru lupa belum memasukkan karena tadi Bu Guru menyiapkannya terburu-buru ya. Jadi ini tidak ada gambar kudanya. Besok akan Ibu lebih persiapkan ya. Nah, kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi kuda, kucing, kambing, kerbau, apalagi sapi. Nah, itu sama ya, berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Jadi seperti kucing, ya ditumbuhi rambut kuda juga. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Nah, kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Jadi kalian pernah kan melihat kuda, apalagi kalau orang kepuh apa gelaga, ada yang memiliki kuda ya, biasanya untuk arak-arakan. Nah, itu kan kalau dulu kuda itu digunakan untuk transportasi, misalnya pada Dukar, pada Delman. Nah, kalau sekarang kalau di sini jarang ya kita jumpai Delman atau Dukar. Tapi kalau kalian ke Yogyakarta, ke Malioboro, kalau sedang tidak masa pandemi di sana, kalian akan menjumpai banyak Delman atau Dukar ya. Jadi kalian bisa menaiki Delman atau Dukar. Jadi kalau Delman itu ditarik oleh tenaga hewan, yaitu kuda ya. Jadi selain mempunyai kemampuan yang untuk berlari, juga tenaganya sangat kuat ya. Nah, nanti untuk bermain lompat tali dapat kalian baca sendiri ya pada buku tematik ya, pada buku LKS ya. Nah, Bu Guru akan menjelaskan materi selanjutnya, makna bersatu dalam keberagaman. Banyak dijumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain keragaman kegemaran. Misalnya di sini Mas Kur itu sukanya apa? Misalnya ya main basket.
Kemudian Aulia sukanya itu bersepeda. Kemudian Nisa sukanya bermain badminton misalnya. Kemudian Najifa sukanya sukanya bermain voli misalnya. Jadi mereka memiliki kegemaran yang berbeda-beda ya. Selain keragaman dalam kegemaran itu kesukaan ya, hal-hal yang disukai. Misalnya bisa hobi ya. Nah, selain itu juga ciri fisik. Misalnya di sini kalian memiliki teman yang namanya Edo dari Papua. Fisiknya rambutnya keriting, kulitnya hitam. Di sini di kelas kalian misalnya ada Diva ya, rambutnya lurus, misalnya kulitnya putih. Nah, itu kan juga terdapat banyak keragaman ya, seperti itu ya, keragaman ciri fisik. Kemudian suku bangsa, misalnya di sini Aulia orang Jawa ya, misalnya lagi Nadifa orang Sunda misalnya, Maskor misalnya orang Bali. Jadi mereka memiliki keragaman dalam hal suku bangsa ya, jadi beragam suku bangsanya ya. Kemudian ada budaya, ada agama, misalnya ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu. Jadi memiliki banyak keberagaman dalam hal agama. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Selain itu ada keragaman dalam hal pekerjaan, misalnya dalam satu desa ada yang menjadi guru misalnya, ada yang menjadi bidan, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi petani. Jadi dalam satu desa memiliki keragaman dalam hal jenis pekerjaan ya. Jadi semuanya itu bagus, semuanya itu saling melengkapi. Coba kalau tidak ada petani ya, dokter tidak bisa makan nasi ya, jadi saling membutuhkan. Misalnya lagi kalau semuanya petani ya, misalnya petani sapi tidak ada, dokter juga mengalami kesulitan. Jadi semua jenis pekerjaan itu saling membutuhkan. Dokter kalau makan juga menggunakan beras dari petani. Petani sakit juga membutuhkan dokter ya untuk diperiksa dan diberikan obat. Jadi semua jenis pekerjaan itu memberikan manfaat dan saling membutuhkan dan melengkapi, seperti itu ya. Selain itu ada keragaman kemampuan, misalnya ini dalam hal olahraga. Ada yang larinya cepat, ada yang larinya lambat. Ada yang bisa melompat dengan jarak jauh, ada yang kemampuan melompatnya ya dengan jarak pendek. Jadi semuanya memiliki keragaman. Misalnya lagi ada yang pintar dalam matematika, ada yang pintar dalam seni. Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu kita harus menghormati, tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Ingat ya, tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain karena semuanya pasti memiliki kelebihan. Misalnya kalian memiliki teman yang tidak pintar, diremehkan, si rancai bodoh. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Dia pasti memiliki kelebihan ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Belum tentu kemampuan kita lebih baik dari teman kita itu ya. Nah, semua perbedaan yang ada merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian itu harus bersyukur ya. Bersyukur pada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama. Jadi kalau kita bersyukur, itu kita mengamalkan sila yang pertama. Kemudian sikap saling menghormati dan menghargai merupakan pengamalan sila yang kedua. Menghormati dan menghargai perbedaan demi terciptanya persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Nah, di sini menghormati dan menghargai keragaman yang dilakukan saat musyawarah
merupakan pengamalan sila yang keempat. Misalnya tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ketika berbicara, tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain, berarti kita mengamalkan sila yang keempat. Yang terakhir, menghormati dan menghargai keragaman agar tercipta keadilan merupakan pengamalan sila yang kelima, ya. Nah, ini tugas dari Bu Guru, jangan lupa nanti dikerjakan ya, ada soal perkalian ini ya. Nah, ya. Nanti setelah ini Zoom akan berakhir ya karena sudah 45 menit. Ibu harapkan semuanya memperhatikan ya. Demikian materi dari Bu Guru.